Anda kembali menyaksikan UBM News edisi 30 Mei 2021 bersama saya Cecilia Gunawan dan inilah UBM News lengkapnya. Tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Artinya apa? Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Virus mutasi COVID-19 asal Inggris kini telah berada di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 2 kasus mutasi COVID-19 asal Inggris di tanah air. Varian baru virus corona kembali ditemukan di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyebut varian baru jenis B1525 ini ditemukan pada seorang pekerja migran Indonesia yang bepergian dari Malaysia ke Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah peneliti dunia sedang meneliti mutasi virus corona. Sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam telah melaporkan hasil penelitiannya ke WHO. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah virus corona bermutasi? Pemaparannya. Pemirsa, virus corona sudah menahan aktivitas kita lebih dari 1 tahun lamanya. Akan tetapi sampai saat ini belum kunjung usai. Kasus mutasi virus corona saat ini sudah masuk ke Indonesia. Penyebaran mutasi virus corona terus terjadi hingga hari ini. Menurut Menteri Kesehatan, kasus yang masuk ke Indonesia akibat dari riwayat perjalanan luar negeri. Menurut Kemenkes sendiri, virus corona dengan mutasi baru lebih cepat menyebar dan bisa menghindari imunitas tubuh. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dr. Francisca Juliani di Puskesmas Bumi Aji. Selamat sore Dr. Siska. Selamat sore. Baik dok, bagaimana kabar dokter di sana? Ya, baik aja, sehat-sehat. Ya dok, bagaimana nih kasus COVID di Puskesmas Bumi Aji sendiri? Apakah melonjak setelah libur Lebaran kemarin? Masih tetap sama ya trennya. Baik dok. Langsung saja untuk pertanyaan untuk mengurangi keresahan masyarakat akan varian baru virus corona. Sudah ada beberapa pertanyaan, yakni berapa banyak varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah berapa kasus? Untuk jumlah kasus varian baru yang ada di Indonesia, yang sudah dikonfirm dari Menteri Kesehatan di Indonesia sendiri itu ada 3, yaitu ada B117 yang dari UK, ada B1617 yang dari India, dan B1351 yang dari Afrika Selatan. Untuk jumlah kasusnya sendiri memang yang paling banyak itu yang dari UK, yang B117. Untuk yang dari India dan dari Afrika Selatan memang untuk jumlah kasusnya yang dilaporkan di Indonesia masih belum signifikan untuk jumlahnya. Baik dokter, tadi dokter menyebutkan ada 3 mutasi baru varian virus corona. Nah dokter, dari ketiga tersebut, 3 varian baru virus corona tersebut, apakah lebih berbahaya daripada virus corona yang sudah melanda kita 1 tahun kebelakang? Untuk mutasi ini itu dianggap berbahaya karena kecepatan penularannya sendiri. Jadi virus corona itu bentuknya bulat seperti bola yang ada duri-durinya. Yang mana duri-durinya ini itu merupakan protein yang akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam saluran pernafasan kita. Dan yang bermutasi ini sebenarnya juga adalah duri-duri yang
protein tersebut, sehingga uh, jika protein ini bermutasi, dia akan bisa mempengaruhi ikatannya dengan reseptor. Jadi kalau misalnya dia bermutasi jadi lebih kuat, itu bisa berhubungan dengan berikatan dengan reseptornya itu lebih kuat, sehingga penularannya bisa menjadi lebih cepat begitu. Lalu untuk mutasi ini sendiri memang pasti terjadi pada setiap virus. Dan mutasinya ini terjadi karena penularan tersebut, karena infeksi. Jadi setiap infeksi virus, setiap virus ini menginfeksi seseorang, pasti akan terjadi mutasi, karena virus pasti akan bereplikasi. Mutasi ini disebabkan karena replikasi tersebut. Mutasi ini bisa dibilang seperti coding yang gagal dari virus tersebut. Jadi mutasi ini sendiri bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk atau netral untuk virus itu sendiri. Nah, mutasi-mutasi yang sudah kita temukan, yang sekarang lagi ramai dibicarakan ini, itu berarti mutasi yang dianggap baik oleh virus ini, baik untuk virus ini. Sedangkan kalau misalnya mutasinya buruk untuk virus ini, nanti itu akan tereliminasi sendirinya begitu. Baik dokter, selanjutnya kami mendapatkan data bahwa memang varian baru virus corona B117 yang berasal dari Inggris merupakan varian dengan kasus terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia, yakni sebanyak 58% di dunia dan 2% di Indonesia saat bulan April, di mana itu awal virus ini berkembang ya dok ya. Apakah dengan begini varian baru virus B117 lebih berbahaya dibandingkan dengan varian baru lainnya? Untuk mutasi B117 ini kasusnya lebih tinggi karena memang penyebarannya itu lebih cepat. Tingkat penularannya itu menurut Kementerian Kesehatan itu 36-75% lebih cepat, lebih tinggi daripada virus yang sebelumnya sudah kita lalui selama 1 tahun kemarin. Baik dokter, jika memang lebih berbahaya, apakah gejala dari virus B117 yang berasal dari Inggris ini lebih berbahaya dan lebih tidak disadari lagi oleh masyarakat? Untuk gejalanya sampai saat ini tuh masih kurang lebih sama dengan virus yang sebelumnya. Hanya saja tingkat penyebarannya itu memang lebih cepat daripada virus yang sebelumnya. Mungkin boleh dijelaskan dok, bagaimana gejala dari virus baru ini? Gejalanya itu ya masih sama seperti gejala-gejala flu. Jadi ada rasa tidak enak pada tenggorokan, lalu ada batuk, juga terkadang ada pilek, lalu bisa menyebabkan sesak nafas, itu juga terkadang bisa menyebabkan gejala-gejala seperti diare. Baik dokter. Maka dari itu kita perlu pencegahan ya dok ya. Nah, untuk pencegahan tersebut kita perlu vaksinisasi. Apakah dengan varian baru virus corona ini bisa dicegah dengan vaksin AstraZeneca atau Sinovac yang sudah tersebar di masyarakat? Seberapa efektif vaksin ini terhadap virus baru? Untuk sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan ini, karena memang belum ada penelitian untuk apakah virus ini bisa dicegah dengan menggunakan vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca. Tetapi menurut beberapa penelitian
beberapa peneliti itu meyakini bahwa jika sudah dilakukan vaksin, kemungkinan antibodi yang dihasilkan dari vaksin ini bisa mengenali varian dari mutasi virus yang baru ini, begitu. Oh, baik dokter. Banyak masyarakat masih agak bingung nih dok. Kalau sudah terkena COVID sebelumnya, apakah masih perlu divaksinasi atau tidak? Boleh diberikan penjelasannya dok? Bila sudah terkena COVID, itu memang ada antibodi di dalam tubuh selama 3-6 bulan. Tetapi setelah itu antibodinya sudah berkurang ataupun bisa dibilang hilang. Jadi sehingga kita perlu melakukan vaksinasi lagi untuk mencegah tertular lagi dari COVID ini, begitu. Jadi lebih baik meskipun pernah terkena COVID, lebih baik setelah 3 atau 6 bulan itu divaksin kembali, begitu. Baik dokter, lebih baik divaksin kembali ya dok ya. Ya, Nah, untuk pertanyaan terakhir dok, apakah dengan adanya varian baru virus ini, ada kemungkinan untuk munculnya vaksin-vaksin terbaru di kemudian hari? Ini bisa saja terjadi, bisa saja harus membuat vaksin baru lagi untuk mutasi yang baru, karena memang mutasi ini terus berlanjut gitu ya, selama masih ada infeksi, selama masih ada penularan, selama masih ada infeksi, itu tetap akan terjadi mutasi. Kita juga tidak tahu sampai sejauh mana mutasi ini akan berjalan, begitu ya. Jadi untuk mencegah hal itu, lebih baik kita sekarang lebih fokus untuk mencegah terjadinya infeksi dengan melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan social distancing, begitu. Baik dokter, terima kasih atas informasi dan waktunya. Semoga pemirsa di rumah mendapatkan manfaat dari informasi yang dokter sampaikan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Cecilia Gunawan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.